Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali menyoroti kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kali ini, momentum tersebut terjadi saat Amin menyampaikan pidato pada acara Milad 1 tahun Partai Umat di Jakarta. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Salah satu hal yang disoroti Amin yakni banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh pemerintah. Kepemimpinan nasional yang memegang tampuk kepresidenan sejak Oktober tahun 2014 dan dipilih lagi lewat pemilihan umum untuk legislatif dan Pilpres 2019 yang penuh dengan kontroversi telah membawa kita kepada demokrasi bohong-bohongan, ucap Amin. Berikut beberapa sorotan Amin terhadap kinerja pemerintahan. 1. Rezim ugal-ugalan. Mantan Ketua MPR itu menyebut bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi kali ini sebagai rezim Jokowi Luhut. Ia berpandangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu telah kehilangan kemampuan mengenali krisis, urgensi dan realitas. Pemimpin yang kehilangan 3 sens ini pasti berperilaku ugal-ugalan, eksesif, dan menjadi berperilaku ekstremis, ujar Amin. Ia pun menyebut bahwa klaim Luhut soal Big Data yang disebut mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, sebagai hal yang menggelikan. Luhut tidak sadar sedang berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one gara-gara halusinasi itu, ujar eks-politisi Partai Amanat Nasional, PAN, tersebut. 2. Minta Luhut resign. Pada momentum yang sama, Amin juga meminta agar Luhut mundur dari jabatannya. Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign. The sooner, the better, ucap Amin. Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk memecat Luhut bila bersikeras memegang jabatan yang saat ini ia emban. Amin menilai, Luhut kini bukan lagi aset bangsa tetapi lebih kepada beban nasional. Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsisistik megalomania yang dihidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa. Ia telah menjadi liability. Menjadi national burden atau beban nasional, ujar Amin. 3. Minta Jokowi tegas hentikan penundaan pemilu. Amin pun mendesak Jokowi agar membuat pernyataan yang tegas bahwa masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Selain itu, ia juga meminta agar Jokowi menginstruksikan pihak-pihak yang menyuarakan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden untuk berhenti. Pak Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, dan terengginas, bahwa Anda secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 seperti perintah konstitusi, ucap Amin. 4. Minta Jokowi tak tambah utang. Amin juga meminta Jokowi untuk berhenti menambah utang negara. Waktu Anda sebagai presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan tambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing, ucap Amin. Berdasarkan data APBN, utang pemerintah Indonesia sudah menembus 7.000 triliun rupiah di akhir Februari tahun 2022. Pertanggal 28 Februari utang negara tercatat sebesar 7.014,58 triliun rupiah. Kendati demikian, pemerintah menyebut posisi utang tersebut masih terjaga dalam batas aman, wajar, dan terkendali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia. Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang Indonesia, termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia, ucap Sri Mulyani dalam tayangan YouTube Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 5. Minta hentikan proyek IKN. Selain mengkritik soal utang, Amin Rais meminta pemerintah untuk menghentikan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Sebab, ia menilai, kemampuan keuangan pemerintah sedang terbatas. Pembangunan IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat, jangan izin mundur, kata Amin.
Adapun total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar lebih dari 460 triliun rupiah. Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah, kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.